Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Amalia Safitri dari kelompok 3 kelas 01 SAKP 005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Cahya Umbari dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang hierarki manajemen dan keterampilan dalam manajerial. Yang pertama ada hierarki manajemen. Pada dasarnya, sangat jarang seseorang dapat menguasai secara sekaligus berbagai keahlian manajemen. Pada praktiknya, berbagai keahlian tersebut diperlukan dalam kegiatan bisnis berdasarkan peran dan tugas masing-masing orang dalam sebuah organisasi bisnis. Tugas dan peran dari setiap orang tersebut secara organisasi dibagi menjadi beberapa tingkatan yang dinamakan sebagai tingkatan-tingkatan manajemen atau hierarki manajemen. Dilihat dari tingkatan organisasi, manajemen dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu tingkat pertama, manajemen puncak atau top manajemen, biasanya terdiri dari direktur utama, presiden direktur, dan wakil direktur. Untuk manajemen tingkat ini, keahlian yang diperlukan adalah keahlian dalam konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen global, dan manajemen waktu. Tingkat kedua, manajemen menengah atau middle management, biasanya terdiri dari para manajer, kepala divisi, kepala departemen, atau kepala cabang. Untuk manajemen menengah, keahlian yang diperlukan adalah hal konseptual, pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan komunikasi, misalnya bernegosiasi. Yang tingkat 3 ada manajemen bawah atau first line management, biasanya terdiri dari para supervisi, ketua kelompok, atau mandor, dan sebagainya. Keahlian yang harus dimiliki adalah komunikasi, pengambilan keputusan, keahlian teknis yang mencakup prosedur teknik, pengetahuan, dan keahlian dalam bidang khusus. Perbedaan tingkatan manajemen mempengaruhi fungsi manajemen yang dilakukan, di mana ada 2 fungsi manajemen, yaitu manajemen administratif dan manajemen operatif. Di mana semakin rendah jabatan, maka lebih banyak mengerjakan fungsi manajemen operatif, dan semakin tinggi jabatan, maka lebih banyak mengerjakan fungsi manajemen administratif. Yang kedua ada keterampilan manajerial. Untuk dapat melaksanakan kegiatan manajemen tersebut sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka diperlukan beberapa keahlian manajerial oleh setiap orang yang terlibat dalam kegiatan organisasi. Keahlian tersebut meliputi 1. Keahlian teknis, yaitu keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik tertentu seperti mengoperasikan komputer, mendesain bangunan, membuat layar perusahaan, dan sebagainya. Yang kedua ada keahlian berkomunikasi dan interaksi dengan masyarakat, yaitu keahlian dalam memahami dan melakukan interaksi dengan berbagai jenis orang. Misalnya adalah keahlian dalam bernegosiasi, memotivasi, dan meyakinkan orang. Yang ketiga ada keahlian konseptual, yaitu keahlian dalam berpikir secara abstrak, sistematis, termasuk di dalamnya mendiagnosa dan menganalisis berbagai masalah dalam situasi yang berbeda-beda. Bahkan keahlian untuk memprediksi di masa yang akan datang. Selain 3 keahlian tersebut, seorang manajer juga dituntut memiliki keahlian berikut, yaitu keahlian dalam mengambil keputusan, keahlian dalam mengelola waktu, keahlian dalam manajemen, dan keahlian dalam hal teknologi. Di sini saya akan memaparkan tentang fungsi manajer dalam manajemen dan memahami efisien dan efektivitas dalam manajemen. Yang pertama, fungsi manajer dalam manajemen. Secara garis besar, fungsi manajer dalam manajemen dapat dilihat dari 2 arah, yaitu fungsi manajer ke dalam organisasi dan fungsi manajer keluar organisasi. Fungsi manajer ke dalam organisasi juga dapat dilihat dari 2 sudut, yaitu fungsi manajer dari sudut proses dan fungsi manajer dari sudut spesialis kerja. Dalam proses manajemen, seorang manajer akan menjalankan fungsi manajemen, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua perorganisasian, yang ketiga pengarahan, dan yang keempat adalah pengawasan. Fungsi manajer dari sudut spesialis kerja yang merupakan penerapan sesuai bidang kerja yang ada dalam organisasi. Fungsi yang dimaksud yaitu fungsi keuangan, fungsi ketenagakerjaan, fungsi pemasaran, fungsi pembelian, dan fungsi produksi. Fungsi manajer keluar organisasi merupakan pelaksanaan manajer yang berhubungan dengan pihak yang berkepentingan maupun dengan pihak tertentu. Fungsi manajer keluar organisasi antara lain, penyampaian informasi harus ekonomis kepada pihak yang berkepentingan dalam organisasi, seperti pemegang saham, investor, pemasok, pelanggan, dan sejenisnya. Dan penyampaian informasi umum kepada pihak luar, misalnya pengumuman, pemeran, siaran, dan sejenisnya, serta kerjasama dengan pihak lain, pemerintah swasta dalam maupun pemerintah swasta luar negeri. Efektivitas pekerjaan manajerial menunjukkan sejauh mana apa yang manajer lakukan sesuai dengan apa yang seharusnya mereka lakukan. Hal ini terkait dengan kinerja manajer yang mengacu pada apa yang mereka lakukan dan bagaimana orang melakukannya. Untuk mengukur efektivitas, perlu memahami dan mendefinisikan kedua sisi persamaan, yaitu output dan input.
Pengukuran efektivitas dan kinerja membandingkan ekspektasi tentang prestasi dan perilaku dengan hasil aktual dan perilaku. Dan yang kedua, saya akan memaparkan tentang bagaimana memahami efisien dan efektivitas dalam manajemen. Dua konsepsi utama untuk mengukur prestasi kerja manajemen adalah efisien dan efektivitas. Efisien adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Perhitungan rasio antara keluaran dengan masukan. Seorang manajer efisien adalah seorang yang mencapai keluaran yang lebih tinggi dibanding dengan masukan yang digunakan. Dengan kata lain, manajer yang dapat meminimumkan biaya pengguna sumber daya untuk mencapai keluaran yang telah ditentukan disebut manajer yang efisien, atau sebaliknya, manajer disebut efisien bila dapat memaksimumkan keluaran dengan jumlah masukan yang terbatas. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Seorang manajer efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode yang tepat untuk mencapai sebuah tujuan. Menurut ahli manajemen Peter Drucker, efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar, sedangkan efisien adalah melakukan pekerjaan yang dengan benar. Bagi para manajer, pertanyaan yang paling penting adalah bukan bagaimana melakukan pekerjaan dengan benar, tetapi bagaimana menemukan pekerjaan yang benar untuk dilakukan dan memusatkan sumber daya dan usaha pada pekerjaan tersebut. Seorang manajer yang bersikeras untuk memproduksi biaya mobil-mobil besar, sedang permintaan masyarakat justru ditunjukkan pada mobil-mobil kecil, adalah manajer yang tidak efektif, walaupun produksi mobil-mobil besar tersebut dilakukan dengan efisien. Sekian penjelasan dari saya. Tutur kata yang kurang jelas.